Selama masih ada manusia, pembangunan akan terus berlangsung. Saat ini di Indonesia, kebutuhan akan pembangunan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kebutuhan manusia dalam hal mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil pembangunan tersebut. Pembangunan dilakukan melalui berbagai pertimbangan, terutama mengenai dampak yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan itu. Saya Santi Febri Arianti, teman diskusi kalian tentang analisis dampak lingkungan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel saya dan like video ini ya. Analisis dampak lingkungan atau AMDA merupakan suatu keharusan untuk mengidentifikasi dampak penting dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Sedangkan ekologi mencakup seluruh hubungan organisme dalam lingkungannya merupakan dasar kajian AMDAL, yaitu sebagai dasar kajian untuk mengkaji dampak penting dari suatu kegiatan pembangunan terhadap ekologi. Masih belum jelas kalau kita harus mempelajari ekologi dalam kuliah ini? Oke, dalam pembangunan kita harus memperhatikan kelestarian lingkungan, kelangsungan makhluk hidup, dan keseimbangan antara lingkungan biotik dan abiotik kan? Masih belum setuju? Kita bahas satu persatu yuk. Pertama, tentang kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan mencakup kesehatan lingkungan tanpa pencemaran lingkungan atau polusi, merupakan salah satu dasar kajian dari AMDAL. Kelestarian lingkungan merupakan keinginan bersama dan tidak akan mau jika harus terganggu dengan adanya kegiatan pembangunan. AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi dampak penting dari suatu kegiatan terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya, mencari data mengenai separah bagaimana dampak yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Tanpa AMDAL, kegiatan pembangunan mungkin akan langsung dilaksanakan tanpa mempertimbangkan berbagai dampaknya terhadap kelestarian lingkungan yang secara otomatis dapat merusak atau mencemari kelestarian lingkungan. Jadi, AMDAL sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan demi menjaga kelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan dampak negatif atau penting terhadap lingkungan dengan hasil kegiatan atau usaha tersebut. Yang kedua, mengenai kelangsungan makhluk hidup. Kelangsungan makhluk hidup mencakup diantaranya pertumbuhan yang sehat terhadap tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan hewan yang dapat berkembang biak dengan baik dalam lingkungan tertentu. Demi menjaga agar tetap terjaganya kelangsungan makhluk hidup yang baik dari dampak suatu kegiatan pembangunan oleh manusia, AMDAL merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan untuk mengkaji dampak penting yang diakibatkan suatu kegiatan pembangunan terhadap kelangsungan makhluk hidup. Kelangsungan makhluk hidup ditunjuk sebagai salah satu dasar kajian AMDAL karena kelangsungan makhluk hidup harus tetap terjaga. Dampak yang telah dikaji dengan AMDAL dari kegiatan pembangunan tersebut setidaknya bisa dikurangi atau dicegah demi tetap terjaganya kelangsungan makhluk hidup tanpa membatalkan kegiatan tersebut. Terakhir, tentang keseimbangan antara lingkungan biotik dan abiotik. Demi untuk tetap terjaganya keseimbangan lingkungan biotik abiotik di mana setiap makhluk hidup dapat saling berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya, AMDAL berperan sebagai pengkaji dari dampak suatu kegiatan pembangunan yang dengan diketahuinya secara pasti dampak yang akan terjadi dari kegiatan tersebut, dampak tersebut bisa diatasi demi tetap menjaga keseimbangan antara lingkungan biotik dan abiotik, yaitu tidak memusnahkan salah satu populasi yang dapat berakibat pada keseimbangan lingkungannya dan juga lingkungan yang tidak tercemari oleh kegiatan tersebut. Jadi dari sini kalian mengerti ya kenapa kita harus mempelajari ekologi dalam kuliah ini. Oke, kita masuk dengan pengertian ekologi. Ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti tempat tinggal atau rumah, dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Menurut Haeckel 1866, ekologi mempelajari hubungan antara zat satwa dan lingkungannya baik organik maupun inorganik, terutama hubungan yang mempengaruhi satwa tersebut. Menurut Mohasta Temyang pada tahun 2010, ekologi adalah ilmu mengenai antar hubungan sesama komponen lingkungan, baik itu jasad hidup maupun tidak hidup dengan lingkungannya. Banyak ahli lainnya yang menyumbangkan pemikiran mengenai apa itu ekologi. Namun secara garis besar kita tahu ekologi adalah ilmu yang mempelajari rumah tangganya makhluk hidup. Atau bisa kita bilang ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, apa sih ekosistem? Nah, ekosistem itu sendiri merupakan satuan atau unit fungsional dasar yang terdiri atas berbagai komponen, masing-masing berinteraksi secara dinamik, saling mempengaruhi sifat. Kesemuanya jika tidak diganggu manusia berfungsi mempertahankan kehidupan di muka bumi. Ekosistem melibatkan unsur biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Oke, komponen-komponen ekosistem itu sendiri ada yang pertama disebut komponen biotik atau makhluk hidup.
Contohnya adalah jasad autotrofik atau produsen, jasad heterotrofik atau konsumen bisa berupa makro yaitu hewan ataupun mikro yaitu organisme saprofit. Yang kedua adalah komponen abiotik atau jasad tidak hidup. Contohnya adalah bahan anorganik, contohnya CHON, SPK. Kalian belajar ini di kimia ya. Ya, ini adalah unsur-unsur dalam kimia. Kemudian bahan organik yaitu contohnya karbohidrat, protein, dan lipid. Kemudian faktor fisik dan iklim. Jenis ekosistem ini dibedakan berdasarkan sifat atau bentuknya. Yang pertama adalah ekosistem alam. Contohnya adalah laut, pantai, danau, dan sebagainya. Yang kedua, ekosistem binaan. Contohnya industri pertambangan dan sebagainya. Jadi ekosistem binaan ini adalah ekosistem hasil buatan manusia. Oke, kita orang teknik, kita membahas juga mengenai materi, energi, dan informasi terkait dengannya. Yaitu suatu makhluk hidup maupun benda tersusun oleh materi. Kita tahu ini semua ya. Materi ini tersusun dari unsur kimia. Contohnya karbon atau kita kenal dengan unsur C, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan unsur lainnya. Materi yang diperoleh makhluk hidup diperoleh tentunya kita tahu dari makanan. Di alam terdapat proses makan-makan yang disebut rantai makanan. Melalui proses ini terjadi aliran materi dan energi. Ada dua macam rantai makanan. Yang pertama rantai makanan herbivora, grazing food chain, yaitu arus energinya terjadi melalui lintas awal herbivora. Konsumer primernya yaitu herbivora besar atau renik seperti zooplankton memakan produk segar. Kemudian yang kedua rantai makanan serasah, detritus food chain. Arus energi terjadi melalui lintas perombakan serasah dan sisa jasad. Dua macam jasad perombak serasah adalah hewan kecil pemakan detritus seperti tungau tanah, milipoda darat, cacing, dan moluska. Kemudian bakteri dan cendawan perombak dan pembusuk. Nah, mungkin kalian masih ingat ya waktu kalian belajar IPA di SMA ada yang disebut juga dengan jaring-jaring makanan. Nah, tadi kita belajar tentang rantai makanan. Ada nggak sih bedanya jaring makanan dengan rantai makanan? Ya tentunya beda ya. Kalau pada rantai makanan organismenya hanya memakan satu jenis organisme saja, tapi pada jaring-jaring makanan organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis. Contohnya kalau misalnya tadi kalian lihat ya herbivoranya langsung memakan zooplankton. Nah, sekarang di sini elang di sini bisa makan ayam, tapi juga bisa makan burung yang lebih kecil dan juga bisa makan kelinci dan sebagainya. Jadi di sini satu organisme tidak hanya satu jenis makanannya. Nah, tadi kita mempelajari tentang arus energinya. Jadi kita sekarang mempelajari hubungan arus energi dan biomasa. Hukum yang berlakunya adalah laju metabolisme kebalikan ukuran besar. Semakin tinggi tingkat trofik akan semakin menurun arus energinya. Biomasa dipengaruhi ukuran individu yang membentuk kelompok trofik tersebut. Sehingga semakin kecil ukuran tubuh jasad akan semakin besar laju metabolisme per gram beratnya. Ekosistem sendiri menyesuaikan diri dan terorganisasikan menurut jenis dan tingkat energi. Jika arus energi melalui suatu ekosistem dikurangi, ekosistem itu akan mengalami degradasi. Sedangkan ekosistem itu akan menyesuaikan diri dengan menurunkan tingkatannya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum termodinamika mengenai energi ini. Yang pertama yaitu hukum kekekalan energi. Kita tahu semua isinya ya, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tetapi dapat ditransformasikan atau diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang kedua adalah hukum entropi. Transformasi bentuk energi yang satu ke bentuk lain terjadi dengan energi transformasi. Karena itu dari kedua hukum ini kita dapat menyimpulkan bahwa energi tidak dapat didaur ulang seperti halnya materi non-energi. Jadi untuk mendaur ulang air, nutrien, dan material non-energi lainnya diperlukan energi yang tak dapat didaur ulang. Oke, dari video ini kalian sudah sedikit mengetahui apa itu ekologi dan mengapa kita harus mempelajarinya terkait analisis dampak lingkungan. Saya harap kalian tidak cukup puas dengan penjelasan saya dan mencari lebih dalam mengenai hal tersebut. Di video selanjutnya kita akan masuk ke konsep ekosistem. Thank you for watching.